Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir. Dapat saya sampaikan, kembali Recording sebelum in memasuki progress. acara, diharapkan peserta dapat registrasi terlebih dahulu yang sudah kami sediakan pada link. Terima kasih. Dapat saya sampaikan juga untuk para peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dalam launching BPKN Award di Raksa Nugraha. Selamat datang kepada Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Rizal E. Halim. Selamat datang Wakil Ketua Komisi 2 Komunikasi dan Edukasi, Bapak Dr. Firman Turmantara, Edi Praja SH MPOM. Dan selamat datang kepada Bapak atau Ibu anggota Komisioner BPKN RI yang kami hormati. Yang terhormat kepada Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal E. Halim, Wakil Ketua Komisi 2 Komunikasi dan Edukasi, Bapak Dr. Firman Turmantara Edi Praja, SH MHUM, yang kami hormati Bapak Insinyur Heru Sutadi MSI, selaku narasumber pada pagi hari ini. Bapak atau Ibu anggota BPKN RI yang kami hormati dan para peserta undangan yang kami banggakan. Para peserta, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon turut bernyanyi. Ada baiknya juga sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu keynote speech oleh Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal E. Halim. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan selamat datang bagi para peserta BPKN Award 2022, rekan-rekan dari badan usaha baik sektor swasta maupun BUMN, saudara-saudara dari kementerian dan lembaga,
kemudian dari pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, juga Bapak Ibu perwakilan asosiasi, dan seluruh hadirin yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu anggota BPKN periode 2020-2023, ada Pak Dr. Firman Tumantara, ada Bapak Insinyur Heru Sutadi yang bergabung hari ini, ada Bapak Dr. Haris Munandar, ada Ibu Dr. Renti Maharani, ada Ibu Vipingo, dan mungkin akan bergabung komisioner BPKN yang lain nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, BPKN Award 2022 ini adalah tahun keempat bagi kita dalam menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha dalam konteks bidang perlindungan konsumen. Nah, tahun keempat ini ada banyak perubahan, ada banyak evaluasi yang sudah kita lakukan, dan kami berharap teman-teman yang perwakilan dari masing-masing kategori itu bisa segera mendapatkan informasi di website kami dan media-media sosial yang sudah kami siapkan. Nanti metode penilaian akan kami sedikit lakukan penyesuaian, khususnya terkait dengan administrasi yang dalam evaluasi kami banyak ditanyakan oleh peserta. Sebelumnya akan kami ringkas, disederhanakan, dan mungkin kami akan banyak melakukan penilaian pada pada penerimaan pasar ya. Jadi respon publiknya. Nah, Bapak Ibu, tentu BPKN Award ini bagian dari upaya kita tidak hanya dalam rangka sosialisasi isu-isu perlindungan konsumen, tapi tidak hanya dalam memberikan layanan prima bagi konsumen dan publik, tetapi juga bagian dari bagaimana kita mendorong edukasi bagi masyarakat, kemudian juga mendorong terwujudnya konsumen yang cerdas dalam memilih, membeli, dan mengkonsumsi barang dan jasa yang tersedia di pasar. Dinamika pasar sangat kompleks saat ini, perubahannya begitu cepat, landscape bisnis berubah sangat cepat, sehingga struktur industri juga bergeser. Nah, perubahan pasar ini kemudian juga berdampak pada perilaku, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, ke depan kita menghadapi banyak tantangan dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya ketika digitalisasi berkembang pesat. Interaksi produsen konsumen kadang sudah sulit untuk kita kenali lagi karena sifatnya one on one. Nah, dalam konteks ini kita sangat membutuhkan iterasi, sangat membutuhkan dorongan bagaimana edukasi di tengah masyarakat itu bisa kita tingkatkan, sehingga meskipun pengambilan keputusan konsumsi, pengambilan keputusan pembelian itu sifatnya individual, tetapi kita bisa membekali masyarakat kita, konsumen kita dengan safety belt yang memadai tentunya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, silahkan tentu mekanisme penilaian kita akan buka dengan lebih ringan, administrasi akan kami coba sesuaikan, walaupun tidak bisa kita tinggalkan karena administrasi tetap menjadi salah satu kriteria, tetapi akan kita sederhanakan. Jadi sifatnya persyaratannya nanti sifatnya administrasi akan lebih sederhana sifatnya, tetapi kita akan banyak melihat penilaian di pasar. Jadi penilaian pasar ini akan menjadi mendapatkan bobot yang besar nantinya. Nah, tentu bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut di tahun-tahun sebelumnya, mungkin bisa memperluas, mengajak teman-teman yang lain, sehingga kita bisa melakukan kalibrasi, melakukan diseminasi informasi dan sebagainya. Tentu tidak hanya bagi upaya perlindungan konsumen, tetapi juga bagaimana mendorong meningkatkan citra bagi perusahaan, pemerintah daerah,
kabupaten kota, provinsi, kementerian, lembaga di mata publik. Ini kita butuhkan dalam rangka bagaimana pelayanan prima ini bisa kita wujudkan dan kita bisa menghadirkan masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Mungkin itu dari saya. Silakan Bapak Ibu segera daftar dan membaca seluruh panduan yang sudah kami siapkan. Tanya jawab juga kami juga siapkan, hotline kontak juga kami siapkan. Mudah-mudahan kita bisa membuat acara BPKN Award tahun ini itu lebih dalam skala yang lebih besar dan dengan cakupan peserta yang lebih luas. Dan ingat, kita akan merubah mekanisme penilaian dari yang sifatnya administrasi base kepada reality base. Itu akan kita lakukan dan itu akan mempermudah Bapak Ibu dalam mengikuti seluruh tahapannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan jangan lupa segera daftar register ke situs yang sudah kami siapkan di media-media sosial yang sudah kami siapkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan sekilas mengenai BPKN Award Raksa Nugraha 2022 oleh Bapak Insinyur Heru Stadi, MSI, selaku anggota BPKN RI, Komisi 2, Komunikasi dan Edukasi, sekaligus narasumber pada pagi hari ini. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPKN RI, Bapak Rizal Halim, Bapak Wakil Ketua BPKN, Bapak Muhammad Mufti Mubarok, Bapak Ibu semua, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang berbahagia, tentunya juga perwakilan Bapak Ibu semua dari kementerian, lembaga, kemudian juga dinas, dan juga mungkin dari pelaku usaha. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat untuk bisa berkarya dan memberikan yang terbaik bagi konsumen Indonesia. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPKN bahwa kita akan kembali mengadakan BPKN Award. Jadi BPKN Award ini sudah merupakan award yang keempat gitu ya. Jadi kita harapkan ini merupakan satu upaya kita bersama untuk bagaimana kita bersama-sama menjadikan konsumen Indonesia yang lebih berdaya. Bapak Ibu semua mungkin bisa dipaparkan ya. Kalau kita lihat, memang ada beberapa hal yang menjadi concern dari BPKN. Kenapa kita memberikan apresiasi pada pemerintah, kementerian, lembaga, termasuk juga pelaku usaha untuk sektor swasta gitu ya, dalam memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat, mungkin next. Ya, kalau kita lihat memang Raksa Nugraha ini merupakan apa yang artinya adalah menjaga amanah. Jadi memang Bapak Ibu semua diberikan kepercayaan untuk menjaga amanah dari para konsumen Indonesia untuk diberikan layanan yang lebih berkualitas, lebih baik, dan juga tentunya ini akan sama-sama kita membangun dan meningkatkan ekonomi di Indonesia. BPKN Award ini dilandasi oleh beberapa hal ya. Yang pertama tentu masih banyaknya pelanggaran hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Kalau kita lihat memang dari data indeks keberdayaan konsumen di 2021 kita sudah mencapai 50,39. Tapi memang ini masih dalam tahap yang kita sebut mampu. Jadi memang kita berharap ini akan bisa terus menjadi konsumen yang kritis dan konsumen yang berdaya. Memang ini ada peningkatan di tahun sebelumnya 49,07 untuk indeks keberdayaan konsumen.
Kemudian juga kalau kita lihat memang ada juga pemerintah, kementerian, lembaga yang belum memiliki komitmen terhadap bagaimana kita bersama-sama memberikan perlindungan terhadap konsumen gitu ya. Kemudian kita lihat juga bahwa mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya terhadap pelanggaran hak konsumen. Bapak Ibu semua, memang kalau saat ini juga sudah ada 120 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya, walaupun memang kita berharap BPSK ini juga menjadi satu lembaga yang menjadi stakeholders dalam bagaimana kita sama-sama untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik kini dan ke depan. Dan juga kita lihat sekarang ini sudah ada 500 lebih ya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, termasuk juga upaya BPKN dalam beberapa waktu tahun terakhir ini ya, juga mengembangkan LPKSM itu swadaya mahasiswa. Jadi memang kampus-kampus juga kita dorong juga untuk memiliki lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau swadaya mahasiswa, untuk juga mereka juga sebagai generasi terdepan yang dapat menampung aspirasi konsumen dan juga memiliki koordinasi dan sinergi juga dengan BPKN gitu ya. Next. Bapak Ibu semua, BPKN Award 2022 ini memang agak berbeda ya dengan BPKN sebelumnya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Rizal Halim, Ketua BPKN. Tapi intinya adalah kita tetap dengan BPKN Award ini kita menginginkan untuk memberikan pengakuan atas prestasi pelaku usaha dan juga pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang kredibel dan independen. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ini logo dari BPKN Award ya. Jadi memang kita nanti akan membagi kategori untuk BPKN Award, tentunya dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pelaku usaha dan juga pemerintah. Dan nanti di dalamnya juga akan ada beberapa bagian atau level dari BPKN Award gitu ya. Jadi ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, dan juga ada diamond. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin next mungkin. Jadi kalau kita lihat dari logo BPKN ini, BPKN Award ini ada bentuk pohon laurel ya. Laurel merupakan legenda mitologi Yunani yang biasanya itu daunnya dipasangkan sebagai mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang berbakat atau siapa saja yang menonjol di bidangnya. Kemudian juga ada bentuk bintang yang juga tentunya ini merupakan satu makna prestasi dari Bapak Ibu semua sehingga layak untuk mendapatkan BPKN Award. Kemudian juga ada jumlah daun, kalau kita lihat ya, daunnya ini jumlahnya 8, baik kiri maupun kanan, yang merupakan nomor dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebab mungkin Bapak Ibu semua ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nomornya adalah nomor 8 tahun 1999. Kemudian juga ada PITA yang merupakan implementasi dari sistem perlindungan konsumen. Jadi disampaikan kita akan memiliki 2 kategori, yaitu kategori pelaku usaha, dalam hal ini badan usaha, termasuk juga BUMN dan BUMD. Ini kita dorong teman-teman di BUMN dan BUMD untuk juga ikut dalam BPKN Award di 2022 ini, dan juga penghargaan kepada pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga kabupaten kota. Dan juga tak ketinggalan adalah di tahun ini kita juga mulai memberikan penghargaan khusus kepada BPSK dan juga LPKSM, karena betapapun juga ini merupakan satu stakeholders yang kita sama-sama bagaimana kita mendorong konsumen yang lebih berdaya kini dan ke depannya. Tadi sudah disampaikan, next kategori penghargaannya. Jadi yang tertinggi itu adalah diamond. Jadi diamond, kemudian platinum, gold, silver, dan bronze gitu ya. Jadi memang nanti kita akan melakukan penilaian. Jadi ada nilai-nilai tertentu di mana
pelaku usaha atau nanti mungkin juga dari pemerintah pusat dan daerah sampai nilai mana dia akan mendapatkan katakanlah diamond gitu ya. Jadi memang mungkin bisa jadi tidak semua mendapatkan penghargaan karena ada proses yang harus kita lalui lebih dulu. Kalaupun misalnya nanti menjadi finalis, kemudian akan kita nilai kembali Bapak Ibu semua dengan data-data yang dimasukkan ke kita, disampaikan ke BPKN, ke panitia, dan juga tadi juga disampaikan Pak Ketua ya, kita memang juga akan melakukan menggunakan evidence base gitu ya. Ya kita harapkan di tahun ini kita juga mulai untuk bisa melakukannya secara offline karena 2 tahun terakhir ini kita melakukan kajian itu berdasarkan hanya dokumen dan juga wawancara yang dilakukan terhadap peserta yang mengikuti BPKN Award, sehingga memang kita karena keterbatasan tidak melakukan penelitian secara langsung ke pasar gitu ya. Mungkin next. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi ini next. Ini beberapa tujuan ya dari BPKN Award. Yang pertama tentu bagaimana kita meningkatkan perhatian pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Kemudian juga kita meningkatkan perhatian dan peran serta pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan tidak dapat kita abaikan adalah ini juga merupakan apresiasi dari BPKN terhadap stakeholders dalam meningkatkan keberdayaan konsumen gitu ya. Next. Bapak Ibu semua, jadi ini merupakan tahapan-tahapan dari BPKN Award Raksanugraha di 2022. Jadi kita akan mulai launching ini hari ini ya. Jadi kita launching, nanti kita akan mulai sosialisasi pendaftaran peserta, kemudian setelah itu kita akan melakukan pengolahan data yang masuk. Tentunya juga setelah proses itu dilalui semua, akan ada proses wawancara, verifikasi, dan juga rapat pleno di BPKN ya, sebelum kita memberikan penganugerahan BPKN Award Raksanugraha 2022. Berikut disampaikan timeline dari jadwal pelaksanaan BPKN Award. Mungkin next. Ini timeline dari BPKN Award. Kita mulai launching di hari ini 24 Juni 2022. Kita juga akan mulai pendaftaran ya. Pendaftaran nanti bisa dicek di website di bpkn.go.id, bpkn.go.id, di mana nanti di situ ada flyer yang bisa diklik oleh Bapak Ibu semua untuk melakukan pendaftaran. Jadi memang pendaftaran tahun ini juga kita permudah ya. Jadi yang pertama itu kita mendaftarkan kepesertaan kita. Tentunya nanti kita meminta nama perusahaan Bapak atau mungkin lembaga Bapak Ibu semua, termasuk juga nanti pimpinannya siapa gitu ya. Kita mintakan mungkin ID card, ya mungkin kalau ada KTP, tapi sekarang mungkin juga kita permudah lagi karena kita khawatir juga nanti Bapak Ibu bertanya-tanya kok untuk apa KTP gitu ya. Mungkin ID card bisa disampaikan, mungkin kartu identitas dari perusahaan atau mungkin lembaga kementerian Bapak Ibu semua disampaikan ke kita untuk kemudian kita nyatakan Bapak Ibu bisa ikut mendaftar di BPKN Award 2022 ini. Kemudian juga kita akan ada sosialisasi ya, seperti tahun lalu kita melakukan sosialisasi ke beberapa calon peserta nih. Jadi ada nanti ke BUMN, BUMD, kemudian juga pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, termasuk juga mungkin kita juga akan dorong BPSK dan LPKSM untuk sama-sama mensiarkan dan meramaikan acara BPKN Award 2022 ini yang memang merupakan acara kita bersama. BPKN memberikan batas waktu penerimaan berkas hingga 30 September 2022. Jadi itu batas terakhir untuk penerimaan berkas ya. Setelah itu kita akan melakukan satu proses review dokumen, kemudian verifikasi dan wawancara peserta mungkin ya. Dan kita akan memberikan penganugerahan BPKN Award pada tanggal 28 Oktober 2022. Ya, semoga ini juga berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita juga memiliki sama-sama semangat untuk sama-sama
memberikan yang terbaik bagi Indonesia, dan selain itu juga memberikan yang terbaik bagi konsumen Indonesia secara keseluruhan, gitu ya. Mungkin next. Jadi ini Bapak Ibu semua, ini kelengkapan dokumen yang nanti kita harapkan bisa disampaikan ya. Jadi untuk pelaku usaha tentu ada akte pendirian, kemudian nomor induk berusaha, kemudian ada identitas atau ID card direktur utama atau yang diberi kuasa. Jadi kalau tahun lalu itu harus direktur utama gitu, tapi mungkin sekarang kita bisa lebih fleksibel ya. Atau kalau misalnya direktur utama tidak bisa, tapi yang diberikan kuasa ini siapa. Kemudian juga untuk pemerintah ada juga surat kepesertaan yang ditandatangani kepala lembaga kementerian atau dinas atau yang diberikan kuasa juga untuk mengikuti kepesertaan dalam BPKN Award ini. Kemudian juga tentu identitas, ID card kepala lembaga yang terkait dengan kepesertaan dalam BPKN Award 2022. Ya demikian mungkin Bapak Ibu semua, kita harapkan BPKN 2022 ini menjadi BPKN Award 2022 ini lebih baik dibanding tahun lalu, tapi tentunya memang berhasil atau tidaknya, kemudian juga rame atau tidaknya gitu ya, bermanfaat atau tidaknya tentu tidak ditentukan oleh BPKN, tapi ditentukan oleh semua stakeholders nih tadi yang kita harapkan dari pelaku usaha, dari kemudian juga BUMN, BUMD, semua institusi, lembaga mungkin ya, kementerian, segala macam untuk sama-sama kita menyemarakan BPKN Award ini, mengikuti proses seleksi BPKN Award ini untuk tentunya adalah tujuannya sama-sama adalah kita memberikan apresiasi pada berbagai pihak yang bersama-sama memberikan perlindungan yang memadai pada konsumen untuk menjadikan konsumen Indonesia yang lebih berdaya lagi. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita buka di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru untuk pemaparannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu akan bertanya-tanya nih mengenai BPKN Award Raksa Nugraha. Langsung saja, untuk selanjutnya kita akan diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Insinyur Heru Stadi MSI. Langsung saja tanpa panjang lebar lagi kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih lagi Mbak Ismi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di launching ini kita memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan atau juga mungkin masukan ya terhadap BPKN Award ya. Karena kan sebenarnya ini bukan acara BPKN tapi ini merupakan acara dari kita semua stakeholders konsumen untuk bagaimana kita sama-sama memberdayakan konsumen dan membangun Indonesia yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu semua, saya buka mungkin untuk 3 pertanyaan. Ini Pak Heru, ini ada yang bertanya di chat ya dari Pak Devi Suryono, Jaya Ancol. Izin bertanya melalui chat soal untuk berkas yang digunakan dalam pengumpulan dokumen, apakah ada kriteria waktu atau batasan waktu? Di kolom chat. Ya, terima kasih Pak Devi Suryono ya. Pak Devi Suryono dari Jaya Ancol ya Pak Ketua ya. Jadi mungkin nanti juga di sini juga ada teman-teman, ada Pak Ketua BPKN juga, ada Pak Wakil Ketua BPKN, ada Komisioner BPKN juga, terutama dari Komisi 2 ada Pak Firman, Bu Renti, Bu Pipin ya, yang bisa sama-sama juga nanti untuk menjawab dan menambahkan mungkin ya. Ada mungkin Bu Renti, Bu Pipin bisa, Pak Firman mungkin bisa menjawab. Terima kasih Pak Heru. Seperti ya, yang Ibu, sudah disampaikan di jadwal pelaksanaan, ada batas waktu pengumpulan dokumen itu kan sampai akhir September. Tapi itu kan bisa dicicil ya, mungkin sebelumnya gitu. Yang penting kepada peserta kita himbau dapat segera melakukan pendaftaran dulu. Dan untuk nanti kan kita ada hotline, ada website, dan ada dari Sekretariat BPKN yang akan membantu untuk kelancaran administrasinya.
Mungkin itu dulu dari saya, Pak Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipin. Pak Devi Suryono sudah terjawab atau mungkin pertanyaannya agak berbeda mungkin Pak? Silakan Pak Devi mungkin. Pak Heru, jadi apa ini peserta daftar dulu ya? Daftar Ya, dulu. betul Pak Ketua. Jadi nanti daftar ini nanti melalui apa? ada panduan ya untuk ngisi apa Ya, saja. betul. Ya. Oke. Jadi nanti disampaikan juga sudah di chat ya. Ini ada website www.raksanugraha.bpkn.go.id. Ini akan kita buka mulai tanggal 27 Juni. Jadi mulai Senin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua memiliki kendala, ini bisa langsung ditanyakan ke Mbak Damia nih. Jadi kita memang ingin mempermudah proses ya. Kadang-kadang, waduh harus kemana, segala macam. Jadi tadi buka website raksanugraha.bpkn.go.id atau mungkin kontak Mbak Damia di 0877 7826 7555 atau juga bisa ke Mbak Verda ya di 0813 737 26796 atau juga bisa ke Mas Arli di 0812 8424 7904. Ini ada di bagian chat ya, mungkin Bapak Ibu semua bisa copy paste atau di save ya. Jadi kalau misalnya nanti membutuhkan data-data untuk bagaimana mengontak BPKN, ini beberapa kontak yang sudah disediakan oleh BPKN. Oh tadi Pak Devi ini Pak Ketua ini ada tambahannya. Jadi maksudnya adalah kriteria penilaian tahun kinerja 2022-2021 atau seperti apa. Jadi mungkin jadi pertanyaannya itu apakah ada cut off waktu tadi mungkin ya Pak Firman, Bu Renti bisa disampaikan metode penilaian kita? Ya, terima kasih Pak Heru. Menambahkan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya bahwa terkait pertanyaan dari Pak Devi Jaya Ancol, ya Pak ini sudah pasti Pak termasuk penilaian kriteria kita lebih tahun akhir ya Pak. Jadi kita juga melihat ini tahun 2020 sampai 2022 Pak, mungkin 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir kami akan melihat terkait nanti dokumen-dokumen yang perlu disampaikan itu juga sudah tadi disampaikan Pak Heru bahwa nanti untuk awalnya ya memang para peserta silakan melengkapi dulu dokumen persyaratan awal, kemudian nanti bisa mengikuti petunjuk yang ada di website BPKN Award ya Raksanugraha sehingga itu bisa dilihat ya kelengkapan selanjutnya dan itu juga nanti bisa dibantu oleh staf kami di Komisi 2 BPKN RI untuk bisa menanyakan tadi sudah disampaikan Pak Heru ya bisa melalui Mbak Damia, dan Mbak Verda. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Renti. Jadi dapat saya tambahkan Pak ya, jadi disampaikan Bu Renti bahwa memang kita akan melakukan cut off. Cut off ini dilakukan agar kita bisa melihat rekam jejaknya 3 tahun terakhir. Jadi ini sesuai dengan mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya bahwa kita akan menggunakan metode Malcolm Baldrige ya. Jadi ini akan mengolah data ada 7 parameter ya. Yang pertama itu kepemimpinan, kemudian strategi, kemudian juga kita akan melihat bagaimana manfaat bagi masyarakat, kemudian juga manajemen sumber daya manusianya seperti apa ya. Kemudian juga operasional dan peningkatan kinerjanya, strategi peningkatan kinerja, serta hasil-hasilnya seperti apa. Jadi memang nanti tiap parameter itu akan ada nilai-nilai yang kita berikan, kemudian nanti nilai tersebut diakumulasi, kemudian nanti kita akan tentukan ini akan mendapatkan penghargaan jenis yang mana gitu ya. Jadi mungkin di forum ini dapat saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita diamond, nanti diamond itu nilainya 876 sampai 1000.
kemudian platinum itu 776 sampai 875, kemudian gold itu 675 sampai 775, silver itu 576 sampai 675, kemudian yang terakhir itu bronze itu dengan nilai 476 sampai 575. Jadi nanti nilai semua diakumulasi dari 7 parameter yang kita nilai gitu, sehingga nanti perusahaan atau lembaga Bapak Ibu semua ini kalaupun masuk final ini nanti mendapatkan penghargaan jenis yang mana sesuai dengan kemajuan dan juga apa yang dilakukan dalam mendukung dan memberdayakan konsumen Indonesia gitu. Silakan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu dari komisioner ada yang menambahkan, silakan. Ada sedikit Pak Heru. Saya menambahkan sedikit Pak Heru. Mohon izin. Ya silakan Pak Firman, silakan Pak. Iya. Ya, saya informasikan sedikit barangkali Pak Heru karena saya mencoba untuk men-share kegiatan ini ke komunitas-komunitas yang tahun lalu tidak ikut ya, diantaranya teman-teman LPKSM dan lawyer. Jadi untuk kali ini saya mencoba untuk memperluas peserta, yaitu ke komunitas pengacara, lawyer ya, dan LPKSM. Ya. Nah ini tentunya bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui adanya agenda BPKN seperti ini ya, BPKN Award ini. Nah ini tentunya barangkali ada teman-teman lawyer dan LPKSM, khususnya lawyer ya. Ini apa hubungannya dengan tupoksi saya? Gitu. Nah ini perlu diketahui, ini sedikit sharing ya, informasi bahwa lawyer juga itu adalah memberikan pelayanan kepada klien. Ya, lawyer, dokter, ya, kemudian juga notaris, ya, memberikan pelayanan kepada klien ya, yang memang harus layak atau sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, klien, pasien, kemudian termasuk mahasiswa, ya, atau peserta didik ini juga konsumen. Nah, untuk ini kegiatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian ya, apakah itu individu, profesi ya, maupun secara kelembagaan membuat atau memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Itu barangkali tambahannya Pak Heru, jadi supaya tidak stagnan gitu ya. Nah, ini kira-kira hanya sharing saja ya. Barangkali ini apa sih sasaran dari kegiatan ini ya. Jadi memang fokusnya adalah dalam rangka perlindungan konsumen, meningkatkan pelayanan pada konsumen. Itu barangkali sementara Pak Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Nah, mumpung ada Pak Firman nih, juga ada pertanyaan dari Mandiri Tunas Finance ya. Mohon izin bertanya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas penyelenggaraan BPKN Award ini, tentunya menambah semangat kami dalam berupaya meningkatkan perlindungan konsumen. Nah, kalau nggak salah ini Mandiri Tunas Finance juga ini nih finalis di 2021 ya untuk BPKN Award ya. Dari Mandiri Tunas Finance ada pertanyaan terkait keikutsertaan mereka di IKPA di 2021. Apakah Mandiri Tunas Finance dapat menerima usulan perbaikan terkait dengan perolehan nilai di BPKN Award di 2021 sehingga di 2022 ini bisa mendapatkan penilaian yang lebih maksimal ya, kemudian juga koreksi dan perbaikan dari kondisi yang mungkin disampaikan di 2021. Silakan Pak Firman mungkin. Iya, terima kasih rekan dari Finance. Ini saya cukup terharu ya. Finance bisa ikut dalam kegiatan ini. Kenapa terharu? Karena sementara ini cukup banyak keluhan konsumen terhadap sebagian besar langkah-langkah yang dilakukan oleh Finance ya, yang belum sesuai dengan ketentuan. Sebut saja misalnya salah satu kriteria
penilaian kami adalah bagaimana satu peserta, baik itu kategori pemerintah ya, dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat ya, juga swasta ya, swasta dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, yang saya cermati Bapak yang dari finance ya, Bapak tahun lalu itu mendapat award dari kami ya, artinya ada beberapa hal yang sudah sesuai ya. Nah, tapi cukup banyak rekan-rekan finance yang masih mendapat keluhan dari konsumen. Nah, mohon dicatat di antaranya adalah masalah klausula baku. Perjanjian baku yang masih cukup banyak ya, perusahaan finance yang masih bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 22 Peraturan OJK nomor 1 2013. Ya. Artinya ini belum disesuaikan dengan instruksi POJK nomor 1 2013, yaitu harus disesuaikan per maksimal Agustus 2014. Nah, sampai sekarang saya cermati itu masih cukup banyak ya bapak-bapak yang khususnya pelaku usaha jasa keuangan ya. Jadi kami juga berbangga kalau selain finance juga perusahaan asuransi juga bisa ikut di kegiatan ini ya, jadi peserta perbankan juga. Ini mudah-mudahan ya mendapat respon dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa ada masukan yang positif dalam rangka meningkatkan layanan kepada konsumen. Itu barangkali Pak Heru sementara. Terima kasih Pak Firman. Ya, silakan Pak Ketua, tambahkan. Ini Pak Imron Wicaksono dari Mandiri Tunas Finance ini pengen nanya, tahun lalu Mandiri Tunas Finance ikut sampai di final dan mungkin Pak tidak berhasil mendapatkan ini ya, salah satu ini. Boleh nggak ada feedback? Mandiri Tunas Finance dapat ini Pak Ketua, dapat bronze ya di 2021 ya. Bronze ya. Nah, boleh nggak yang peserta tahun sebelumnya yang baik yang dapat yang belum dapat maupun yang dapat tapi mungkin belum maksimal, bisa nggak mendapat feedback ya dari hasil penilaian sebelumnya, artinya untuk memperbaiki kinerja mereka gitu ya. Mungkin gitu ya Pak, pertanyaannya Pak Imron nih. Ya, betul Pak Ketua. Ya Pak Firman, ada tambahan dari Bu Renti atau Bu Pipin? Ya, saya sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Jadi untuk finance mandiri ini saya apresiasi sekali ya, Bapak concern terhadap kegiatan kami dan boleh jadi bisa menginformasikan kepada rekan-rekan di asosiasi finance ya. Dan kita juga mungkin Pak Heru kita akan coba untuk memberikan sosialisasi kepada asosiasi finance maupun asuransi maupun perbanas misalnya perbankan dalam konteks kegiatan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh pelaku usaha jasa keuangan yang lain gitu. Yang sementara ini angka pengaduannya di BPKN, di LPKSM, di BPSK, di LKI masih agak cukup tinggi gitu ya. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini ada semacam review ya, terutama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. POJK nomor 1 2013 misalnya, surat edaran Bank Indonesia nomor berapa ya tentang perjanjian baku khususnya. Itu barangkali tambahan dari saya Pak Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Bu Renti ada tambahan mungkin? Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Karena Bu Renti yang ikut juga menilai ini. Ya, sama-sama kita semua komisioner BPKN. Pertama-tama saya mengapresiasi ya dari Mandiri Tunas Finance bersemangat lagi untuk ikut kembali di tahun ini. Terima kasih ya untuk keikutsertaannya. Kami juga pasti akan bisa memberikan feedback ya yang Bapak ingin tanyakan, karena bagaimanapun juga ini tentunya menjadi salah satu parameter yang bisa
dari Mandiri Tunas Finance untuk bisa memperbaiki. Kurang lebih nanti bisa dilihat ya kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, karena inilah tujuan kami menyelenggarakan BPKN Awards ya, Raksanugraha ini adalah untuk para stakeholder terkait perlindungan konsumen untuk terus bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa memberikan perlindungan bagi konsumen yang baik ya. Artinya di samping kita sama-sama ikut memberdayakan konsumen Indonesia, sama-sama juga kita meningkatkan perilaku dari pelaku usaha menjadi yang etika dan bertanggung jawab. Jadi mungkin bisa nanti di kontak kami di BPKN Pak Mandiri Tunas Finance ya Pak Wicaksono ya, kira-kira nanti kami akan berikan sedikit feedbacknya untuk bisa mudah-mudahan dari tahun kemarin ternyata ada peningkatan juga dari kinerja Mandiri Tunas Finance terkait ya, terutama ya tadi sudah disampaikan ya, bisa di-review bagaimana apakah selama 1 tahun terakhir ini Mandiri Tunas Finance juga mengikuti ketentuan, karena OJK 1 2013 sudah berubah ya Pak menjadi yang 70 tahun 2022 dan itu bisa disesuaikan ya beriring jalan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Ibu Dr. Henti. Ya, ada Ya, Pak pertanyaan. Firman. Ada pertanyaan Ibu siapa tuh? Ibu Yuli Ekowati. Ya, ada pertanyaan. Mungkin yang ini dulu tadi Pak dari Mandiri Tunas Finance. Oh iya. Mungkin saya tambahkan sedikit aja Pak ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kalau sudah masuk finalis dari BPKN Award ini, tentu Bapak Ibu semua sudah menjadi pelaku usaha, mungkin juga kementerian lembaga yang terpilih nih. Karena biasanya nilainya kan sekitar di atas 500 gitu ya. Sehingga memang kemudian Dewan Juri akan menentukan berdasarkan data-data yang masuk. Di sana itu biasanya nanti setelah kita Bapak Ibu semua nanti prosesnya setelah menyampaikan pendaftaran keikutsertaan gitu ya, menyatakan keikutsertaan dalam BPKN Award, nanti kita akan mintakan data-data terkait perusahaan Bapak Ibu semua, kemudian juga profil dari Bapak Ibu, kementerian lembaganya gitu ya. Kemudian juga ada kuesioner yang memang harus diisi. Nah, memang dalam penilaian kita itu persoalan utamanya kan kita evidence based gitu ya. Jadi banyak juga kuesioner yang kemudian diisi bagus, mengikuti atau juga upaya yang memberikan perlindungan konsumen yang maksimal, tapi ketika kita lihat evidence-nya itu tidak ada gitu ya. Misalnya katakanlah strategi kepemimpinan, nah ini strateginya di mana gitu loh, kepemimpinannya di mana, pas kita cek di dokumen yang Bapak Ibu semua kirim itu mungkin ada juga yang tidak lengkap, atau mungkin juga yang sekian tahun lalu misal gitu ya, padahal kan kemarin kita menginginkan ini 3 tahun terakhir gitu ya. Kemudian juga memang di 2021 ini biasanya kan kita juga wawancara dan melakukan verifikasi gitu ya, tapi kan kendala untuk verifikasinya juga menjadikan kita juga hanya maksimal itu melihat dari wawancara dan juga dokumen yang dikirimkan gitu. Jadi memang kita harapkan nanti peserta BPKN Award di 2022 ini ketika nanti mengisi kuesioner itu juga kuesioner yang perkembangan atau kemajuan yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir, dan juga tentunya adalah bagaimana menyampaikan evidence, buktinya di mana gitu ya, sehingga ini juga bisa memperkuat Dewan Juri untuk memberikan nilai yang lebih baik gitu ya. Ya demikian mungkin Pak Bapak Ibu dari Mandiri Tunas Finance. Saya tambahin Pak Heru. Ya, oh ya, ada Bu Pipin, silakan nambah. Mungkin tadi Pak Heru sudah cukup jelas ya, karena sebenarnya penilaian untuk IPA itu kan banyak faktor ya, standar penilaian, dimensi, dan itu kan kadang-kadang kan kemarin itu kan karena PPKM terbatas juga ya, jadi kadang-kadang mengenai kuesioner itu juga kan itu ya, kuesioner yang kita kirimkan ada yang mungkin belum disampaikan dengan lengkap. Jadi mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Heru, mungkin kali ini mungkin kita bisa juga
karena sudah agak longgar, kita bisa juga secara offline. Jadi kita bisa melihat evidence base-nya langsung di tempat gitu loh. Contohnya juga mungkin mandiri kan mungkin juga kita bisa melihat kira-kira perjanjiannya itu apakah masih memakai klausul baku atau eksponen gitu ya Pak ya. Karena sebenarnya kayak seperti mandiri sebenarnya sudah masuk ke scoring kan mendapatkan bronze ya. Jadi dia sudah sebenarnya sudah bagus. Jadi kita juga menyemangati supaya tahun ini juga bisa ikut kembali. Karena sebenarnya ini merupakan self assessment dari pihak pelaku usaha ataupun dari pemerintah untuk mengetahui mereka udah sampai di mana gitu loh. Jadi mungkin dengan banyak mengikuti setiap tahun dia akan bisa lebih bagus, lebih bisa improve. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya kita memakai Malcolm. Jadi itu kan ada beberapa kriteria seperti leadership dan lain-lain. Mungkin ada satu sisi mungkin masih kurang di kriteria itu mungkin bisa ditambahin di tahun ini gitu loh. Makanya kita menghimbau supaya peserta yang sebelumnya sudah pernah ikut dapat ikut kembali. Jadi supaya dia bisa mengupgrade dan mengimprove. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipin atas tambahan penjelasannya. Saya harap teman-teman di Mandiri Tunas Finance semangat ya tetap untuk ikut lagi nih di 2022. Ya kita meyakini akan ada banyak perkembangan dan kemajuan yang tentunya juga bisa meningkatkan level nih dari teman-teman di Mandiri Tunas Finance. Sekali lagi terima kasih. Kemudian berikutnya ada Ibu Yuli Ekowati yang mempertanyakan mengenai konteks perlindungan konsumen dalam hal ini, apakah hanya konsumen akhir atau termasuk konsumen antara yang dalam pelayanan publik BPOM. BPOM ini adalah termasuk produsen. Silakan mungkin Bapak Ibu semua, komisioner, ya. Pak Ketua mungkin. Iya Pak, memang kalau kita lihat Pak, definisi konsumen kita memang masih di konsumen akhir ya. Jadi buat Bu Yuli, kita masih menggunakan pendekatan konsumen akhir. Dari sejak penyelenggaraan pertama ini banyak yang nanyain selalu. Nah agak sulit buat kami karena di undang-undang itu sudah di-define, dibatasin ya. Jadi definisi konsumen dalam undang-undangnya itu sudah dibatasin pada satu kelompok konsumen, yaitu kelompok konsumen akhir, di pengguna akhir yang hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ya. Nah kalau yang tadi teman-teman di konsumen antara itu kadang ada ya Pak, yang di Badan POM sebagian besar adalah untuk usaha ya. Jadi sebagai konsumen manufacturing, tapi kemudian dijual kembali untuk kepentingan usaha. Nah, konsumen antara ini tidak masuk dalam kelompok itu. Mungkin itu Pak Heru ya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Firman, Bu Renti, Bu Pipin, ada tambahan? Ada sedikit dari saya Pak Heru. Mohon izin. Silakan Pak. Ya, jadi yang terhormat Ibu Yuli, bahwa kalau kita simak tadi pemaparan Pak Heru bahwa kegiatan BPKN Award ini diberikan untuk pelaku usaha. Ya, jadi kalau kita lihat tadi tujuan dari BPKN Award ini adalah diberikan untuk pelaku usaha yang memiliki apresiasi tinggi kepada konsumen. Kurang lebih begitu ya, filosofinya seperti itu. Jadi bukan diberikan kepada konsumen ya, tapi bagaimana pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen yang sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memberikan award itu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau boleh saya sampaikan bahwa konsumen akhir Ibu Yuli ya, konsumen akhir itu bukan hanya manusia ya, yang saya pelajari itu demikian ya. Jadi konsumen akhir itu bisa manusia dan bisa badan hukum ya. Jadi konsumen itu adalah subjek hukum. Kalau Bapak Ibu berlatar belakang ilmu hukum, yang disebut subjek hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Nah, manusia dan badan hukum ini adalah pengguna
atau pemanfaat barang dan atau jasa yang terakhir, yang tidak diperjualbelikan. Nah, jadi boleh saya sampaikan Ibu Yuli ya, bahwa BPOM dalam memberikan pelayanan kepada konsumen itu bisa kepada manusia, ya, orang atau badan hukum. Nah, contoh yang lebih konkret, mohon izin Pak Heru, saya memberikan gambaran saja supaya ada kejelasan gitu ya. Misalnya tadi kaitannya dengan finance ya. Nah, seperti diketahui bahwa konsumen finance ya atau lembaga pembiayaan ini bisa individu, orang perorangan, dan bisa perusahaan ya atau lembaga badan hukum. Misalnya perusahaan X menyicil kendaraan ya. Ada juga orang perorangan menyicil kendaraan. Nah, ketika terjadi one prestasi ini baik orang maupun perusahaan ini akan diproses secara hukum ya, baik itu one prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Itu barangkali yang ingin disampaikan. Jadi seperti kita ketahui pelaku usaha itu siapa saja. Mohon izin Ibu Yuli bisa melihat penjelasan umum pasal 1 angka 3 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjelasan pasal 1 angka 3 yang termasuk pelaku usaha itu apa saja. Ya, di dalamnya termasuk juga BUMN, ya. BUMN, importir, pedagang, dan seterusnya. Bisa dilihat. Ya. Itu saja barangkali Pak Heru yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Ada tambahan dari Bu Renti atau Bu Pipin, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Sedikit saja ini untuk penegasan saja. Terima kasih Bu Yuli Ekwati ya. Mudah-mudahan itu mengikut sertakan lembaga untuk ikut acara kami BPKN Award Laksanugraha. Sebenarnya kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu, konteks perlindungan konsumen dalam hal ini apakah hanya konsumen akhir atau termasuk konsumen antara? Oke, baik ya. Sebenarnya kalau kita kembali lagi pada konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu udah cukup jelas ya Bu ya, bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri ya 8 tahun 99 tidak hanya berfokus pada perlindungan bagi konsumen, tetapi juga tentunya memperhatikan kepada kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi seimbang diharapkan seperti itu Ibu. Sehingga kalau dalam konteks ini memang goalnya adalah bagaimana bisa memberikan perlindungan bagi konsumen akhir. Tapi tentunya juga tidak luput bagaimana pelaku usaha termasuk dalam hal ini konsumen antara itu juga ikut berperan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen. Jadi mungkin konteksnya bisa bukan hanya konsumen akhir, tapi juga tetap memperhatikan pada kepentingan pelaku usaha. Konsumen antara masuk dalam kriteria itu. Mungkin itu aja Pak Heru. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Yuli Ekwati. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu dari BPKN. Insya Allah jelas, dan Balai Besar POM Surabaya sudah mengikuti dari tahun lalu nggih untuk Laksanugraha. Ya, terima kasih Bu Yuli Ekwati. Jadi memang tadi disampaikan ya bahwa BPKN Award ini merupakan perayaan stakeholders. Jadi memang tidak hanya upaya BPKN saja, tapi juga kita mengundang pelaku usaha ya untuk sama-sama nanti kita merayakan, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan bersama, termasuk juga tadi pemerintah ya, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, termasuk juga BPOM, kemarin ikut ya BPOM pusat maupun BBPOM, kemudian juga ada BNN segala macam, kemarin tahun lalu juga ikut, sehingga kita juga ingin juga nih Bapak Ibu semua yang kemarin tahun lalu juga udah ikut, waduh masih penasaran, waduh kok saya hanya dapat bronze gitu ya, atau mungkin enggak, waduh saya kok baru gold gitu ya. Bisa jadi ada perbaikan-perbaikan dalam 1 tahun terakhir ini. Silahkan disampaikan nanti dokumen-dokumennya yang lengkap, evidence-nya yang kuat gitu ya.
sehingga tentunya bisa meningkatkan level dari upaya Bapak Ibu semua dalam memberikan keberdayaan pada konsumen Indonesia. Silakan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan lagi, mungkin bisa menghidupkan kamera atau mungkin raise hand ya, termasuk juga boleh. Ini ada beberapa lawyer teman saya yang sudah bergabung nih. Silakan, mungkin apakah lawyer termasuk bisa ikut dalam kegiatan ini? Silakan teman-teman lawyer, terutama yang dari Jawa Barat, silakan. Ini saya melihat ada 4-5 orang nih yang ya silakan. Ini dari Bu Chandra atau Pak Chandra dari ini? Ada yang bertanyakan, silakan. Ininya. Ya. Ya, jika belum ada pertanyaan, mungkin Bu Renti bisa nambahkan lagi, Bu. Apa sih yang harus dipersiapkan ini dari pelaku usaha, kemudian juga dari kementerian, lembaga, organisasi ya, untuk bisa mengikuti BPKN Award ini? Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Ya, sebenarnya singkat saja ya Pak, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Heru sebagai narasumber dalam acara ini. Untuk tahap pertama, ya memang tadi sudah disampaikan juga, sudah ada timeline-nya, juga ada tahap-tahapannya. Bahwa untuk pertama itu ya cukup mudah saja, ya. Persyaratan minimal dulu untuk bisa pendaftaran, sehingga nanti sambil berjalan itu kita ada kurang lebih sekitar 2 bulan ya, Juli dan Agustus untuk kelengkapan dokumen. Silakan dipersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya kami harapkan bisa diupload ya melalui website kami. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya juga mudah-mudahan seperti yang sudah tahun lalu mengikuti acara kami juga BPKN Award juga bisa mengupdate informasi terkait dokumen yang tahun lalu dikirim, mungkin ada peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan ya kepada konsumen, itu juga bisa diupdate ya. Itu mungkin dari saya. Bisa ditambahkan, mungkin Bu Pipin bisa menambahkan, Pak Firman atau Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu Renti. Untuk tambahan mungkin ada dari komisioner lain juga saya buka kesempatan ya. Ada Pak Rolas, Pak Hermanto. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak. Atau mungkin Bapak Ibu semua masih ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi memang kita berikan kesempatan ya untuk bertanya dan juga tadi menghubungi BPKN ya, agar mungkin, aduh dokumennya seperti apa nih, atau saya nggak bisa upload dokumen atau apa gitu, nanti dikasih penjelasan oleh tim sekretariat BPKN ya, untuk mempermudah Bapak Ibu semua bisa mengikuti sertaan di BPKN Award 2022. Ini ada pertanyaan dari Pak Edison ya, Radar Online. Dengan adanya BPKN Award yang sudah keempat kalinya ini, adakah riset terkait pelindungan konsumen? Adakah riset terkait pelindungan konsumen dari pelaku usaha ke konsumen? Adakah riset terkait perlindungan konsumen dari pelaku usaha ke konsumen? Walaupun ya agak ini ya, agak. Ya silakan Pak Edison langsung Pak. Ya. Ini maksudnya tadi pertanyaannya tuh kan award-nya ini udah dilakukan yang keempat kalinya nih ya. Saat ini. Maksudnya itu ada riset mendalam gitu kan yang diadakannya award ini, apakah ada peningkatan gitu Pak dari pelaku usaha yang sudah mendapatkan award tersebut, apakah dia makin turun atau tetap atau makin naik gitu Pak kinerjanya gitu Pak. Dan jangan didapatkan award atau malah merosot gitu, malah menurun gitu perlindungan konsumennya gitu dari pelaku usaha gitu. Jadi dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak Edison atas pertanyaannya. Ini Pak Firman,
Bisa Bu Renti atau Bu Pipin silakan. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan Pak Heru. Ya Pak Edison, salah satu kriteria kami ya juri itu adalah mengevaluasi kinerja atau program atau pelaksanaan perlindungan konsumen kepada pelaku usaha. Ya, sebut saja misalnya pelaku usaha X tahun lalu itu grade-nya seperti ini ya, penilaiannya seperti ini. Nah, ini sekarang bagaimana? Nah, ini kita akan coba untuk melihat apa kegiatan yang dilakukan, dan tentunya kita juga cross check apakah ada keluhan apa yang tadi Pak Edison sampaikan dari konsumen ya. Jangan-jangan betul ya, saya sepakat Pak Edison, jangan-jangan dengan adanya award dari BPKN menjadi semacam alat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kepentingan konsumen. Jadi saya sepakat itu dan kami melakukan itu Pak Edison ya. Jadi kita evaluasi. Kecuali kalau misalnya pelaku usahanya baru kali ini, tahun ini yang mendaftarkan sebagai peserta. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali sebelumnya mengikuti, kita evaluasi. Jadi kita dalam menilai itu betul-betul selektif Pak Edison ya. Jadi tidak sembarangan lah gitu. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firman. Ya. Tambahan Bu Renti, Bu Pipin. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya Pak, hanya penegasan aja sih ya Pak Heru sedikit ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Firman. Ya Pak Edison, tentunya pasti kita melakukan penilaian ya Pak, karena kan seperti tahun lalu itu Mandiri Tunas Finance juga ikut kegiatan kami. Dan tentunya kami sangat berharap bagi peserta tahun lalu bisa untuk mengikuti kegiatan kami lagi di tahun ini sehingga bisa melihat ya. Jadi nggak hanya kami yang melakukan evaluasi terhadap para peserta tahun sebelumnya ya, tetapi juga bagi peserta yang ikut tahun sebelumnya juga melakukan evaluasi bahwa mudah-mudahan di tahun ini ada peningkatan. Ya, karena kami memang berharap ya ini bisa menjadi sedikit motivasi bagi pelaku usaha dan stakeholder terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam perlindungan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Itu aja sih. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Renti. Tambahan? Ya betul. Bu Renti, seperti yang tadi sudah sampaikan, kita mengajak semua stakeholders, pelaku usaha, pemerintah, kelembagaan, DPSK, karena kita kan ada tambahan award yang untuk tahun ini, untuk ikut serta. Karena jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini tidak dipungut biaya. Dan ini bisa melupakan seperti self-assessment yang dilakukan oleh pihak yang peserta yang mengikuti. Dan kalau umpamanya kita menyewa pihak luar untuk mengikuti, kadang-kadang itu perlu biaya, energi segala macam kan. Jadi ini semacam seperti self assessment. Saya mungkin mau menambahkan yang dengan Pak Edison, karena kalau mengenai kriteria untuk penilaian itu kan bukan saja terkait peningkatan kerja, ada beberapa kriteria komponen lain juga yang kita nilai, antara lain di kepemimpinan, di strategi, approach dia, upaya-upaya dia terhadap pelanggan, manajemen sumber daya manusia, udah itu juga mengenai proses produksi. Jadi kita juga mengharapkan bahwasanya para peserta yang mengikuti ini setiap tahun dia bisa mendapatkan peningkatan dan dia tahu bahwasanya dia kekurangannya di mana, dia bisa improve di mana. Itu sangat bagus sekali ya pada para peserta yang bisa mengikuti BPKN Award. Karena kali ini juga kita juga
memberikan kesempatan dan lebih melonggarkan antara lain tentang persyaratan segala macam gitu loh. Dan kita mengharapkan juga bahwasanya mereka yang mengikuti itu bisa setiap tahun improve, terutama keberpihakan dia terhadap perlindungan konsumen, sehingga indeks keberanian konsumen akan semakin membaik dari tahun ke tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipin. Saya pikir menjawab Pak Edison ya dari Radar Online ya. Atas jawaban Pak Firman, Bu Renti, Bu Pipin ya. Siapa? Ya, sekali lagi terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu semua, mungkin juga jadi pertanyaan Bapak Ibu semua nih yang hadir gitu ya. Ini seberapa kredibel sih BPKN Award ya? Mungkin jangan-jangan, waduh, kita dinilai oleh juri-juri yang kadang-kadang istilah anak sekarang itu kaleng-kaleng gitu ya. Jadi penghargaannya, aduh, nggak penting banget gitu loh. Nah, jadi mungkin bisa di-share nih Bu Renti, Bu Pipin ya, Pak Firman. Ini penjuriannya seperti apa sih dan juga juri-jurinya siapa aja gitu loh. Jadi mungkin juga ini juga memperkuat keinginan dari Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini untuk berlomba-lomba untuk ikut menjadi peserta dari BPKN Award 2022. Silakan, mungkin Bu Renti, silakan Bu. Ya, Saya baik, sedikit. terima kasih. Ya, silakan Pak Firman atau Bu Renti, silakan boleh. Bu Renti silakan. Bu Renti. Baik, ya, baik. Kami untuk penjurian kami itu juga tidak hanya dari kami komisioner atau anggota BPKN RI, tetapi juga melibatkan juri eksternal di luar BPKN RI yang waktu tahun lalu kami juga mengundang Pak Dirjen BKTN Kementerian Perdagangan dan juga dari media dalam hal ini Tempo. Jadi tujuannya apa? Supaya penilaian terhadap dokumen yang masuk ya itu juga benar-benar tidak hanya secara kami nilai secara internal, tapi juga kami meminta penilaian dari juri eksternal di luar kami. Itu sih. Mungkin silakan tambahkan Pak Firman dan Bu Vivi. Ya, jadi dari BPKN juga Pak Ketua ya langsung ya, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua ya, kemudian juga para ketua komisi di BPKN turun tangannya untuk memberikan penilaian. Jadi di BPKN dapat saya sampaikan kita memiliki ada 4 komisi. Ada komisi penelitian dan pengembangan, komisi 1, kemudian juga komunikasi dan edukasi, komisi 2, kemudian juga komisi advokasi, komisi 3, ada Parolas, kemudian juga komisi 4, kerjasama dan hubungan internasional. Jadi memang ini juga didukung oleh juri-juri dari luar BPKN ya, dari Kementerian Perdagangan, dan juga dikomandani oleh Dirjen PKTN ya. Kemudian juga ada dari media. Tahun ini juga mungkin juga akan sama ya. Jadi kita juga sudah mempersiapkan juri dari eksternal BPKN termasuk juga dari media. Mungkin tadi Pak Firman silakan ada tambahan Pak. Ya, sedikit Pak Heru. Jadi Bapak Ibu sekalian khususnya yang baru bergabung dalam kegiatan publikasi BPKN Award ini ya, atau lebih tegasnya yang belum pernah mengikuti kepesertaan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa BPKN ini namanya aja BPKN Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tugas utamanya adalah memberikan saran, pertimbangan, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah. Nah ini perlu diketahui dulu ya sebelum menanyakan yang lain-lain, ini apa sih BPKN ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Badan Perlindungan Konsumen bab 11 kalau nggak salah ya, bab 11 pasal 33 mulai 33 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah itu apa tugas fungsi BPKN itu tertuang semua di situ ya. Nah intinya adalah BPKN bertugas untuk memberikan sosialisasi ya, untuk memberikan pemahaman, menyebarkan pengertian ya, pemahaman mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di dalam undang-undang ini ada hak dan kewajiban.
ya, hak dan kewajiban, bukan hak saja, tapi kewajiban juga ada, kewajiban konsumen. Ya. Jadi konsumen tidak hanya menuntut haknya, tapi juga dibebani oleh kewajiban, ya, oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain konsumen juga pelaku usaha ada, ya, aturannya tentang hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Sehingga kalau boleh disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini meski judulnya perlindungan konsumen, tapi di dalamnya ada juga perlindungan pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita lihat pasal 34, tugas wewenang BPKN itu sudah jelas, ya. Ada penelitian, ada pengaduan, ya. Pengaduan dalam atau dalam rangka untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Itu inti dari tupoksi BPKN. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, sehingga kegiatan ini adalah dalam rangka menyampaikan informasi tentang perlindungan konsumen, ya, baik itu ke konsumen sendiri, ya, maupun atau terlebih-lebih kepada pelaku usaha, bagaimana dalam berbisnisnya, berusahanya harus mempertimbangkan kepentingan konsumen, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu barangkali tambahannya Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Firman untuk penjelasannya. Dan kalau ada yang berminat nih, gimana nih caranya nih Bu Pipin nih untuk bisa mengikuti kepesertaan BPKN Award ini? Mungkin Bu Pipin bisa menjelaskan nih tambahannya ya. Ya, atau tadi mungkin sudah ada kontak siapa lagi? Ya. Tadi sudah disampaikan ya Pak Heru, dan nanti kita sampaikan juga di chat room. Silakan hubungi websitenya kita dan PIC yang berhubungan dengan ini. Nanti kita akan taruh lagi di chat room Pak, supaya nanti para peserta bisa berbondong-bondong untuk ikut BPKN Award Raksa Nugraha ini. Kita mengharapkan dengan mengikut saja Anda sudah menunjukkan setidaknya keberpihakan Anda kepada konsumen, karena berarti Anda peduli kepada konsumen. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Pipin. Jadi ini berbayar atau tidak berbayar nih Bu Pipin nih? Gratis Pak. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwasanya kalau umpamanya kita mau melakukan self assessment sendiri, kan kadang-kadang kita kan tidak tahu apa kriterianya. Kan seperti tadi sudah disampaikan bahwasanya itu ada 7 kriteria yang dinilai kan scoringnya, dan dari situ kan bisa para itu kita bisa melakukan self assessment sendiri gitu loh. Tapi self assessmentnya ini malah bukan secara internal, ini dari pihak luar, dan tadi sudah disampaikan bahwasanya jurinya juga dari seluruh komisi. Karena kan salah satu kriteria mengenai pelanggan konsumen itu kan ada juga berhubungan dengan bagaimana sih cara menangani konsumen, bagaimana sih cara menangani sengketa konsumen. Dan itu kan memang di BPKN ada tupoksi khusus di Komisi 3 advokasi gitu ya. Jadi makanya seluruh komisi, antara lain Komisi 3 yang kebetulan Pak Ros juga ada di sini, juga termasuk salah satu jurinya, selain ketua, wakil ketua, dan kita juga melibatkan pihak eksternal yang independen dan profesional seperti tadi disampaikan dari media. Jadi dengan begitu juga kepada peserta yang ikut bisa mendapat exposure juga secara tidak langsung ke medianya, karena kan ini juga dinilai salah satu jurinya oleh media, dari pihak media. Demikian tambahan saya Pak Heru, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipin. Mungkin Pak Firman bisa menjelaskan ini Pak Firman ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini masih bertanya-tanya mungkin ini BPKN itu apa gitu ya, sehingga mungkin mereka dengan mengetahui posisi BPKN sehingga jelas juga nih bagi Bapak Ibu semua yang hadir saat ini untuk BPKN seperti itu, sehingga mendorong mereka juga untuk bergegas mendaftar dan mengikuti BPKN Award 2022 ini. Mungkin Pak Firman bisa menjelaskan Pak BPKN itu apa dan posisi BPKN itu seperti apa, silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Heru. Kalau tidak salah itu BPKN 2004 ya. Periode pertama didirikan itu 2004. Ya, 2004 periode pertama. Kemudian sampai sekarang ini kami komisioner periode kelima. Ya, kelima. Jadi 2020 sampai 2023. Masa jabatan kami 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan saya kebetulan yang sekarang ini yang kedua kali menjadi komisioner BPKN, ya, tentunya program kerja dan orientasi ya fokusnya itu dari BPKN pertama sampai kelima itu
ada perubahan atau ada perbedaan ya, ada perbedaan. Misalnya BPKN pertama orientasinya apa dan seterusnya. Nah, untuk BPKN ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawabnya kepada Presiden. Ya, mohon dicatat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kepada menteri. Ya, bukan kepada menteri. Nah, sehingga SK surat keputusan pengangkatan kami itu dari Presiden, ya, bukan dari menteri. Nah, ini mohon dicatat. Dan yang paling penting, masih banyak persepsi bahwa BPKN itu lembaga eksekutorial, eksekusi. Ya. Ini tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kiranya bisa melihat pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tugas dan wewenang BPKN. Ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor saya lupa ya, nomor 04 kalau nggak salah ya tentang BPKN, itu juga mengatur tentang BPKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya diketahui bahwa BPKN bukan lembaga eksekutorial, bukan lembaga yang bisa mengeksekusi. Misalnya ada pengaduan ya sesuai dengan ketentuan pasal 34 bahwa BPKN menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat yang lain ya, kalau nggak salah redaksinya seperti itu. Jadi bukan hanya konsumen saja BPKN menerima pengaduan itu, tapi dari pelaku usaha. Jadi mohon dibaca itu ya pasal 34. Jadi boleh pelaku usaha menyampaikan pengaduan kepada konsumen karena memang tugas kami itu menerima pengaduan bukan dari konsumen saja tapi dari pelaku usaha. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas utama itu ada di pasal 34 ya. Jadi pengaduan itu adalah dalam rangka memberikan atau masukan untuk memberikan rekomendasi, pada ujungnya rekomendasi. Jadi produk kami ini adalah rekomendasi kepada pemerintah atau kementerian dan lembaga terkait, sehingga eksekusinya adalah di kementerian dan lembaga terkait. Ya, ini mohon dipahami betul Bapak Ibu sekalian karena cukup tinggi ekspektasi masyarakat kepada BPKN, sementara masih belum banyak yang mengetahui tugas BPKN itu apa gitu ya. Jadi disangkanya kok BPKN itu diem aja segala macam. Enggak, kita lihat tupoksinya ya yang ada di pasal 34 ya. Jadi hanya memberikan rekomendasi kepada masukan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka membuat kebijakan tentang perlindungan konsumen. Nah, ada dua lembaga lagi yang diamanati oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain BPKN yang ada di ibu kota negara, juga BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di kabupaten kota. Ya, sekarang ini tadi Pak Heru sudah menyampaikan ada sekitar 120 sampai 150 lah ya. BPSK di seluruh Indonesia yang belum semuanya kabupaten kota memiliki BPSK ya. Karena sesuai dengan kemampuan Pemda setempat ya. Kalau sekarang bukan Pemda kabupaten kota tapi ke provinsi. Jadi sekarang kewenangannya adalah pembentukan BPSK itu di provinsi ya atas masukan dari kabupaten kota. Kemudian satu lagi LPKSM. Ya. Jadi tahun ini kami BPKN khususnya di Komisi 2 itu akan membuka peluang masuknya kepesertaan dari rekan-rekan BPSK yang tahun lalu sudah mulai ada yang daftar dan LPKSM tahun ini, sehingga makin luas publikasi perlindungan konsumen ke semua stakeholder yang ada di masyarakat. Itu barangkali tambahannya Pak Heru. Suaranya masih ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Firman untuk penjelasannya. Mungkin sekarang ke Bu Renti ya. Bu, kalau dibandingkan BPKN Award di 2021, di BPKN Award 2022 ini apa perubahannya nih Bu? Kalau kita lihat tadi ada penghargaan khusus ya untuk BPSK dan LPKSM. Mungkin bisa diceritakan ya Bu Renti nih, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Sebelumnya saya lihat ini di layar ada yang raise hand dulu nih Pak Heru, Chandra, Bu Siap. Chandra Sawitri ya.
Terima Ya, kasih Bu. Ya, silakan Bu Pak Chandra. Heru, Ya, Ibu, dulu silakan, makasih. silakan Bu. Begini Pak, Ya. karena kami kan dari Dinas Indak. Dinas Indak itu kemarin juga udah mendapatkan award. Nah, Ya. apakah kriteria Jawa Barat ya Bu ya? Indak ya, mana Bu? Jawa Barat Pak, Provinsi Jawa Barat. Ya, oke. Ya. Ya, apakah kriterianya sama dengan tahun yang kemarin? Yang kedua, Pak, kami kan punya BPSK. Apakah BPSK kami sudah mengetahui atau akan ada sosialisasi seperti ini kepada BPSK kami? Mungkin itu, Pak, pertanyaannya. Makasih. Terima kasih Bu Chandra Sawitri dari Indak Jawa Barat. Nah, kebetulan Bu Renti nih. Silakan Bu Renti, langsung. Baik, ya, terima kasih Bu Chandra dari Disperindak Jawa Barat. Kriterianya seperti tadi sudah disampaikan ya Bu, bahwa kriterianya juga masih sama dengan tahun lalu. Ya, kami membagi dua pelaku usaha dan pemerintah. Ya, dan tadi benar juga Bu, bahwa kami juga akan melakukan sosialisasi Bu. Jadi setelah launching ini kami juga akan melakukan sosialisasi sama seperti tahun lalu. Kami sasarannya juga selain sosialisasi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, ini juga sosialisasi kepada pelaku usaha, ya termasuk BUMN dan BUMD, ya asosiasi, ya termasuk juga Bu ke BPSK dan LPKSN. Jadi kami akan melakukan itu. Jadi sambil nantinya dari sosialisasi itu kami harapkan juga semakin lebih paham ya peserta yang ingin ikut kegiatan kami di BPKN Award Raksanugraha sehingga bisa segera untuk mendaftar dan mencicil ya upload dokumen karena juga ada waktunya cukup panjang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Heru. Sedikit tambahan Pak Heru. Ya, Pak Firman, silakan. Ibu Chandra, Ya, Pak. dari gimana? Apa kabar Bu Chandra? Baik, Pak Firman. Pak Firman sehat. Alhamdulillah Bu Chandra. Ini kayaknya untuk masalah sosialisasi, meskipun itu program kami sudah ada ya, untuk sosialisasi ke BPSK dan LPKSM, namun alangkah lebih baiknya Bu Chandra dari Disperindak Provinsi khususnya Jawa Barat juga bisa menginformasikan Bu supaya lebih masif ya, apalagi sekarang ini kan LPKSM BPSK itu sudah ada di Disperindak Provinsi gitu. Itu saja barangkali Bu Sandra barangkali tidak keberatan kita sinergi ya, selain memang Ibu di Disperindak sebagai peserta juga bisa menginformasikan ke BPSK dan LPKSM paling tidak di Jawa Barat. Itu saja barangkali. Terima kasih Bu Chandra ya, Pak Heru. Ya, mangga. Sama-sama Pak, mangga. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Firman, Bu Chandra. Jadi mungkin Bapak Ibu semua perlu ketahui ya, Disperindak Jawa Barat ini meraih anugerah BPKN Award ini untuk kategori Gold nih tahun lalu nih. Jadi semoga tahun ini ikut lagi, bisa meraih penghargaan yang lebih tinggi lagi ya, bisa platinum atau bahkan diamond. Kita dukung seperti itu. Dan tadi juga sampaikan Pak Firman, Bu Chandra ya, kalau bisa memang ini kita ajak juga nih teman-teman di BPSK atau mungkin pelaku usaha di Jawa Barat gitu ya, untuk sama-sama ikut di BPKN Award di 2022. Ya, mangga Pak. Makasih Pak. Ya Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Chandra. Ya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Karena mungkin ini hari Jumat ya. Mungkin kita juga, tapi jangan takut kalau misalnya Bapak Ibu semua, waduh ada yang kurang mungkin segala macam, nanti kita akan adakan penjelasan lagi secara clustering ya. Tadi untuk BPSK, LPKSM, BUMD, BUMN, kemudian juga kementerian lembaga gitu ya. Termasuk juga pelaku usaha. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan Bu Pipin juga, jika ada informasi yang perlu dielaborasi lebih lanjut, bisa buka raksanugraha.bpkn.go.id, ada di chat di kolom chat ya Bapak Ibu semua, bisa diklik kolom chatnya, ada informasi dan juga PIC dari masing-masing atau dari BPKN yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk mengikuti kepesertaan di BPKN Award 2022.
Materi juga nanti akan bisa di-share ya, kan Bapak Ibu semua bisa mengisi absensi, sehingga kalau misalnya ada materi yang belum bisa didapat hari ini bisa dikirimkan lewat email oleh Sekretariat BPKN. Mungkin demikian saja Bapak Ibu semua ya, kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, buah durian, buah selasih, cukup sekian, terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua tertarik dan kita sama-sama bisa mengikuti BPKN Award 2022 yang tujuannya tadi disampaikan para komisioner BPKN juga untuk menilai diri kita sendiri sampai sejauh mana kita memberikan perlindungan pada konsumen dan tentunya nanti secara lebih luas lagi meningkatkan indeks keberdayaan konsumen Indonesia yang pada gilirannya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi Indonesia yang sesuai dengan harapan itu menjadi 5 besar bahkan 3 besar di dunia. Sekali lagi terima kasih, saya Heru Stadi pamit bersama juga Pak Firman, Bu Renti dan Bu Pipin ya, dari Komisi 2 dan juga ada Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu semua di Komisioner BPKN. Saya kembalikan acara ini ke Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi. Terima kasih Pak Heru, kami ucapkan teruntuk Pak Rizal, Pak Firman, Pak Heru, Bu Vivin, serta Bu Renti dan Bapak atau Ibu semua atas diskusi tanya jawab. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rizal Ehalin, Bapak Dr. Firman Turmantara Endi Praja SHSOS, Bapak Insinyur Heru Stadi, Bapak atau Ibu anggota Komisioner BPKN RI, dan para peserta undangan yang telah hadir. Baik Bapak atau Ibu, sekali lagi tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara launching IKPA ini dari awal sampai akhir serta memberikan pertanyaan yang sangat baik. Kami segenap tim panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf bila ada kekurangan berkenan di hati. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon Bapak atau Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Boleh kami hitung? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Ismi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ditunggu partisipasinya. Terima kasih BPKN Jaya. Terima kasih. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih BPKN. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak Heru buat BPKN. Terima kasih. Ya Bu. semuanya. Terlancar acara. Bu Mini. Sukses Pak Heru, Terima sukses. kasih Bu. Terima Bunda, kasih. terima Banyak kasih lagi Bunda. yang berpartisipasi, lebih banyak lagi kesempatan. Terima kasih Bu Damia. Ya, sampai nanti ya. Salam buat Ya, ketua. Terima kasih komisioner yang sudah hadir terima semua. kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ya. Damia.